Oke, ada pertanyaan menarik ini. Mengapa kita memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk? Sedangkan kebiasaan buruk itu jelas-jelas tidak menguntungkan dan jelas-jelas akan meruntuhkan ke depan. Bagus kan? Padahal kita memiliki kendali. Padahal semuanya ada di dalam diri kita. Baik. Harus dibedakan antara harapan dan keinginan. Coba Anda bayangkan sekarang. Kalau Anda membayangkan sebuah harapan, kira-kira harapan itu dekat atau jauh? Kebanyakan orang membayangkan sebuah harapan itu jauh. Kemudian banyak hambatan, membutuhkan proses dan sebagainya dan sebagainya. Harapan itu hanya direspon oleh logika. Kenapa? Logika akan mempertimbangkan bahwa segala sesuatu layak dilakukan. Apabila misalkan kita mau berkorban sesuatu, kalau yang kita dapatkan itu jauh lebih baik bagi kita. Kita mau berlelah-lelah asalkan kita mendapatkan kebahagiaan di setelahnya dan sebagainya. Itu logika, ada pertimbangan, ada perhitungan, ada pembanding dan sebagainya. Beda dengan emosi. Kalau emosi, dia tidak mau berlelah-lelah, dia tidak mau berkorban, dia tidak mau melakukan sesuatu dengan proses, tapi emosi selalu menginginkan saat ini, sekarang, dapat dijangkau saat itu juga nyata dan lebih jelas. Itu emosi. Oleh karena itu, kita seringkali memilih hal-hal yang saat ini, kebanyakan itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu dibangun oleh emosi yang menginginkan saat ini dekat, dapat dijangkau, mudah dilakukan, tanpa proses, dan jelas serta nyata. Ambil contoh, kita tidur malam, lalu harus bangun subuh. Apa yang terjadi ketika bangun mengantuk? Mengantuk itu adalah kondisi saat ini. Apa yang ingin dirasakan saat itu juga, yaitu istirahat dan nyaman. Ini yang direspon emosi. Tapi logika berbeda. Dia mengatakan bahwa saya harus bangun, misalkan saat tahajud atau sholat subuh. Apa yang terjadi dengan sholat subuh? Dia harus melakukan proses. Kita bangun, kita harus mandi, kita harus wudhu, kita harus berpakaian dengan rapi, kita harus berangkat ke masjid, kita harus melakukan ritual. Banyak sekali yang harus dilakukan, banyak sekali yang harus dikorbankan. Kita harus berlelah-lelah untuk menahan rasa kantuk. Kita harus menahan rasa dinginnya udara pagi yang ditambah lagi dengan air yang lebih dingin misalkan. Nah, hal-hal itu layak dilakukan karena kita akan mendapatkan apa? Karena kita akan menghindari siksaan neraka, kita akan mendapatkan pahala. Ya, itu menarik. Ya, itu menakutkan siksa itu. Ya, menarik pahala itu. Tetapi pengorbanannya, tetapi prosesnya itu yang tidak direspon oleh emosi. Emosi selalu meresponnya, aduh gua ngantuk sekarang dan paling enak adalah tidur saat itu juga. Nah, itulah kebiasaan buruk dibangun. Lah, kalau seperti itu gimana kita cara mengendalikan diri, membangun diri kita agar ke depan itu lebih baik. Oleh karena itu banyak orang sukses itu membangun dirinya dengan cara hal-hal yang lebih logis gitu. Makanya sedikit sekali orang yang sukses, banyak kan gagal aja. Nah, agar kita bisa mencapai harapan kita dan selalu mengeliminir keinginan kita. Keinginan itu anggap saja yang direspon emosi itu keinginan, dan harapan itu sangat karena jauh kita di support atau direspon oleh logika. Agar kita harapan itu bisa menjadi direspon dengan kuat, agar aktivitas kita itu menuju ke sana, maka bubuhi atau supportlah harapan itu yang mengandung emosi. Bagaimana cara mengandung emosi tadi? Kalau emosi itu kan harus nyata, jelas, dekat. Nah, jadi harapan itu dibayangkan sedemikian dekatnya, sedemikian nyatanya gitu, sedemikian terasanya.
Nah, ketika hal-hal itu ada, dirasakan, otomatis emosi akan mensupport. Oleh karena itu, di dalam pendidikan, di dalam akhlak Rasulullah, di dalam hadis Rasulullah banyak itu yang mengatakan bahwa hari esok itu lebih baik. Misalnya hari esok itu apa? Kiamat, hari akhirat. Padahal kalau menurut logika jauh banget. Nah, kenapa kok dekat? Didekatkan agar emosi kita mendukung itu gitu. Banyak sekali yang hal seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara kita mencapai tujuan atau harapan kita? Maka buatlah harapan itu dibuat, digambarkan semudah mungkin, digambarkan sedekat mungkin, digambarkan senyata mungkin dirasakan saat ini gitu. Maka itu bisa direspon oleh emosi dan kita bisa bergerak menuju ke arah sana. Bagaimana caranya? Salah satunya hipnotis bisa membantu hal-hal demikian.